قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Atas taufik, inayah, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan sehingga kita bisa duduk bermajlis di rumah Allah, mempelajari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sembari intidhar salat ba'da salat, menunggu datangnya salat selanjutnya setelah salat yang sudah kita lakukan tadinya. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih dalam kajian lanjutan terhadap kitab Umdatul Ahkam, dan malam ini kita akan memasuki ke pembahasan ataupun bab baru, bab al-istitabah, bab tentang istinja, bersuci dari hadas najis, dan kita kenal dengan pembahasan istinja, atau lebih tepatnya etika dan adab ketika kita masuk ke dalam kamar mandi. Kalau menunjukkan sesuatu jemaah kaum muslimin, ini menunjukkan bagaimana komprehensifnya nilai Islam, syariah Islam, bagaimana luasnya, bagaimana mencakupi semua lini kehidupan seorang mukmin, seorang muslim. Jangankan pembahasan besar, untuk masuk kamar mandi saja kita diatur dengan adab-adab etika. Kalau kita ingin menggali faedah juga, kita bisa mengatakan bagaimana kasih sayang Allah dengan umat ini. Tanyakan ke umat yang lain, yang punya agama yang lain. Agama mereka mengajarkan mereka masuk kamar mandi, adabnya seperti apa? Hana. Justru dalam agama kita ini lengkap, jelas, bernilai ibadah, menjadikan nilai yang besar, padahal kita melakukan rutinitas kita sehari-hari. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada adab, ada etika. Ketika kita menjaga dan melakukannya, kita dijauhkan dari keburukan dan kita mendapatkan nilai ibadah. Ini yang membedakan kita dengan binatang. Kalau makan sama makan, binatang juga makan. Tapi kita punya etika makan. Selesai makan, buang air. Binatang juga buang air. Anjing kencing deh. Maka Imam Asy-Syafi'i punya seorang guru. Murid-muridnya terkejut ketika Imam Syafi'i mengatakan, si fulan guruku. Lewat dalam satu perjalanan, turun Imam Syafi'i dari kendaraannya, melihat seorang Badui, orang Arab kampung, lusuh kotor, hendak perempuan. Tapi Imam Syafi'i turun. Dalam satu riwayat, kalau orang ini datang ke majelis Imam Syafi'i, beliau tidak berani duduk, bangun, menyambut, berdiri untuknya. Para muridnya terkejut, ini guru apa? Siapa si fulan ini? Imam Syafi'i mengatakan, hada muallimi, ini orang yang mengajarkan aku, guruku. Mereka bertanya, wahai Imam, apa yang dia ajarkan? Ini orang Badui ini yang lusuh ini. Ilmu apa yang sudah diberikan kepada Imam Syafi'i? Rupanya kata Imam Syafi'i apa? Orang ini yang mengajarkan aku, kalau anjing itu sudah baligh, sudah butuh pasangan, dia kencingnya angkat kaki.
Kalau dia belum balik, anjing itu tidak akan angkat kakinya. Rupanya ilmu itu, Pak. Kalau saya lihat wajah jamaah sebelumnya belum tahu pasti ini. Jadi kalau ambil konsep Imam Syafi'i, saya guru semua ini. Imam Syafi'i, orang ini mengajarkan Imam Syafi'i apa? Anjing itu kalau dia sudah balik, sudah puber bahasa kita, dia kencingnya angkat kaki. Kalau dia tidak angkat kaki, berarti anjing itu belum balik. Yang mengajarkan Imam Syafi'i siapa? Badui. Beliau menghormati si Badui ini gara-gara faktor ilmu tadi. Perihal anjing tadi. Dalam satu forum pakar-pakar pendidikan, saya tanya, tahu nggak Anda sebelumnya informasi? Nggak ada yang tahu, Pak. Rupanya saya guru semuanya. Dia guruku karena dia mengajarkan aku satu ilmu. Kalau yang mengajarkan Anda satu hadis itu bukan guru. Kalau kita Imam Abu Hanifah, aku layak menjadi budaknya. Maka ini ngeri yang belajar hadis, Pak. Layak menjadi budaknya kalau dia mengajarkan aku satu hadis. Saya sudah mengajarkan 12 hadis ini sebenarnya. Ini jamaah kaum muslimin. Yang ingin kita katakan apa? Kalau masalah kencing, binatang kencing, buang air kecil, binatang buang air besar, yang membedakan Anda dengan binatang apa? Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul. Bab al-istita'ah. Kalau kita artikan secara bebas, ini artinya mencari kenyamanan. Karena pasti kondisi kita kotor itu tidak nyaman. Ketika kita sudah bersihkan, ya nyaman. Orang barat hari ini lebih menggalakkan membersihkan itu dengan tisu, dengan selain air. Kalau mereka membersihkan dengan air, demi Allah, mereka akan merasakan totalitas kenyamanan. Dulu para sahabat baginda Rasul banyak yang membenci air, bahkan mengharamkan menggunakan air, karena mereka mengatakan air ini untuk minum, masa untuk membersihkan kotoran. Kalau Anda membersihkan kotoran dengan air, berarti tangan Anda akan menyentuh kotoran, padahal kita tidak boleh menyentuh kotoran. Itu pandangan para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Anas perawi hadis kita mengatakan, coba sekali dengan air, coba air sekali. Rupanya setelah dicoba, termasuk Abdullah ibnu Umar, rupanya air tidak tergantikan itu. Tidak tergantikan. Informasi kita dapatkan mungkin dari koran, dari berita Piala Dunia kemarin di Qatar. Banyak orang barat itu pergi ke Qatar, rupanya yang disediakan air. Mereka coba pulang ke negerinya minta air, Pak. Padahal agama kita sudah mengajarkan detail tentang itu. Ini hadisnya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama di bab istita'ah, mencari kebersihan, atau bahasa sederhananya istinja, BAB ataupun BAK, selepas kita buang air kecil, selepas kita buang air besar. Hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala. Ini mungkin dalam kitab kita ini sosok baru, tapi sejatinya Anas ibnu Malik ini tidak boleh menjadi orang baru bagi kita seorang mukmin. Kalau kata Anas, itu Anas masuk ketika sudah wafat baginda Rasul, dinasti Umayyah, raja-raja, khalifah dari Bani Umayyah, masuk ke balai khalifah. Khalifah ngomong tidak mempedulikan Anas. Yang hadir di majelis asyik ngomong, bicara saja, Anas tidak dipedulikan. Menangis Anas. Beliau mengatakan, demi Allah, kalau aku Nasrani, umat Nasrani akan menyembah. Apa maksudnya? Kedudukan beliau di sisi baginda Rasul.
Datang Rasul ke Madinah. Dalam satu riwayat umur beliau 8 tahun. Riwayat yang kedua 10 tahun. Ibunya ini wanita cerdas dari wanita Madinah. Wanita cerdas dari kalangan sahabiat Madinah. Namanya Ummu Sulaim. Nanti coba Google siapa Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang ke Rasul di hari tiba Rasul di Madinah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, semua sahabatmu laki-laki atau perempuan sudah mengunjungi rumahmu dan memberikanmu hadiah atas kedatanganmu ke negeri Madinah. Semua kasih hadiah, sedangkan aku nggak punya hadiah, belum ada hadiah. Yang aku punya cuma anakku ini, Anas, umur 8 tahun. Jadikan dia pembantumu, suruh dia apa yang Anda mau. Ini pembantu baginda Rasul yang lekat sampai ajal wafat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, kalau aku Nasrani, umat Nasrani akan menyembahku itu. Tapi karena beliau bukan Nasrani, kaum muslimin tidak peduli siapa Anas. Kita bukan Nawasib. Nawasib itu sekte dalam Islam. Mereka membenci para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kaum muslimin tidak membenci, tapi ketika ditanyakan kita tidak tahu siapa mereka. Sehingga kita kurang figur keteladanan. Ini Anas. Diambil oleh Rasul, ini tradisi Rasul, Ibu. Kalau dapat hadiah, Rasul pasti balas. Biar lagi kita tanya, tetangga kita ngantar kuah, kita cuci, kita balik. Isi dengan isi yang lain. Supaya apa? Supaya tetangga Anda yang memberikan Anda hadiah, dia tidak punya budi yang harus Anda balas. Tidak enak hidup itu kalau punya banyak budi orang. Kita berdakwah susah. Pura tak pegah bahasa majir, berasa bandung bantu. Ya, suruh je lagi. Jadi jangan suka mengambil budi. Kalau dapat budi balas. Maka Rasul langsung membalas, balas dengan doa. Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya. Wafat tahun 93 Hijriah. Berarti umurnya sekitar 100 berapa? 103 Hijriah beliau. Datang baginda Rasul umur 10 kita angkat. Berarti sekitar 100 yang matematik kita pun karate 103 tahun 103 tahun 103 tahun. Wa aksir maluhu, ya Allah perbanyaklah hartanya. Maka orang tanya ketika gayunannya bumaling, berkaya, ya, berdasarkan hadis Anas. Wa aksir maluhu, Anas mengatakan kalau kebun orang 1 tahun, dalam setahun itu berbuah sekali, tapi kebunku itu 2 kali atau 3 kali. Doa Rasul. Wa aksir waladuhu, dan perbanyak anaknya, Pak. Kalau kita tanya 2 buah kasih, 2 lebih baik, itu lebih berjalan. Aksir waladuhu, Anas mengatakan, demi Allah, yang aku kuburkan dengan tanganku tidak kurang 100 orang dari keturunanku. Itu yang dikuburkan, belum yang hidup. Biasanya yang hidup lebih banyak dibandingkan yang wafat. Keturunannya maksudnya anak atau cucunya. Ini filosofi ini yang hilang dari kita. Orang Barat suka itu, orang Muslim anak 2, anak 1. Padahal mereka di negeri mereka sibuk. Banyak anak dikasih macam-macam tunjangan fasilitas oleh pemerintah mereka. Umar bin Khattab mengatakan, wallahi, demi Allah, mohon maaf, aku menggauli istriku, berjima dengan istriku, padahal kadang-kala aku tidak butuh. Kalau kita laki-laki, kadang-kadang kita melakukan itu gara-gara butuh. Kalau Umar mengatakan, wallah, demi Allah, aku buat itu padahal aku tidak butuh. Kenapa aku buat itu? Supaya lahir
satu hamba Allah yang muwahhid, mentauhidkan Allah. Ini konsep hidup, Pak. Aksir waladu, berbanyak anak, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Yang orang Tuhan cekan, Tuhan makin Tuhan makin moho. Datang Rasul, anak dikasih, ajarkan anakku. Orang tua kita di Aceh, rumah samping daya, rumah samping pesantren, anak nggak mau dikasih ke pesantren, Pak. Ummu Sulaim, datang Rasul, orang lain kasih hadiah, ada yang kasih kasur, ada yang kasih bantal, ada yang kasih makanan, ada yang kasih macam-macam, tapi beliau kasih anak. Bayangkan 10 tahun bersama baginda Rasul. Aku berkhidmat kepada baginda Rasul 10 tahun, kata Anas. Tidak pernah beliau membentakku, tidak pernah beliau memukulku, dan aku tidak mendapati satu tangan yang lebih lembut dibandingkan tangan baginda Rasul. Ini Anas bin Malik, perawi hadis kita, ingin menceritakan kepada kita salah satu kebiasaan etika yang dilakukan oleh baginda Rasul ketika beliau masuk kamar mandi. Itu doa masuk kamar mandi, Pak. Kita pernah uji di pasca sarjana itu, jurusan pendidikan Islam. Dosennya unik. Kalau yang lain diuji materi yang diberikan selama masa kuliah. Ini ujian terakhir, disuruh tulis mahasiswa pasca sarjana jurusan pendidikan Islam 5 saja doa sehari-hari. Doa yang dihafal anak TK 5 saja, Pak. Semua mahasiswa gagal. Itu betul, memang buah itu betul, Pak. Doa tidur, bangun tidur, doa makan, sebelum makan, setelah makan, masuk kamar mandi, masuk masjid, kalimat kata. Ini semua gagal. Hampir menangis ini ibu dosen ini. Anda pasca sarjana pendidikan Islam, memang bawa doa anak apa? Seperti itu pendidikan kita hari ini. Saya khawatir anak katanya lagi aktif. Pulang ke rumah tanya berapa doa yang sudah dihafal atau dipraktekkan. Makan dia tahu nggak, dia berdoa. Selesai makan mau tidak dia berdoa. Naik kendaraan dia berdoa tidak. Masuk kamar mandi, masuk rumah dia berdoa tidak. Kalau tidak, syaitan masuk dengan Anda, ya tarabbas bikum syaitan. Anda keluar rumah nggak berdoa, syaitan dari kemarin udah tunggu dia. Anda keluar, dia masuk. Sebagian masuk, sebagian menemani Anda dalam bepergian. Tapi ketika Anda berdoa, selesai. Kita ini makhluk lemah. Coba buka Quran, pernah nggak dalam Quran disifatkan manusia itu sempurna? Tidak, manusia itu kurang. Buru-buru, zalim, bodoh, tergesa-gesa, itu sifat manusia dalam Al-Quran. Maka kita mengikrarkan diri kita dengan Allah As-Samad. Allah tempat kita bergantung. Kalau Anda baca doa, tenang hidup Anda. Kalau tadi kita keluar rumah, baca saja Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Syaitan yang sudah tunggu, kata hadis, ya tarabbas bikum syaitan, ketika kita baca itu langsung putus asa syaitan. Laqad hudita wa ukita wa ufita, kata syaitan. 3 dibilang oleh syaitan. Kalau kamu sudah baca itu, kamu sudah dijaga, kamu sudah dicukupkan, kamu diberikan petunjuk kemana kamu pergi sampai tujuan. Padahal Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Kalau naik kendaraan, tambah lagi. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Baca lagi doa. Selamat kita sampai tujuan, diberi petunjuk. Anak wewe bacalah. Ini ada yang datang tak berdoa tadi. Tujuannya Masjid Quba, tembus ke masjid samping itu. Selesai kajian, nyoba ke Masjid Quba, belum dapat hudi, tidak diberikan petunjuk.
Ikrarkan kita ini lemah. Kita makhluk lemah. Kita makhluk tergesa-gesa, kita zalim, kita bodoh. Qul huwallahu ahad, Allah as-samad. Allah itu tempat kita bergantung, berdoa. Masuk kamar mandi, syaitan laki-laki, syaitan perempuan penuh dalam kamar mandi, melihat aurat kita tersingkap. Ketika Anda mau masuk kamar mandi, Anda mengatakan bismillah. Hadis Ali atau asal dari Ali mengatakan sadru ma baina ayunin nas wa auratil bashar, yang menjadi penghalang antara aurat manusia dengan pandangan syaitan dan jin yang ada dalam kamar mandi adalah bismillah. Anda masuk bismillah, mau mandi, mohon maaf, mandi telanjang pun boleh. Nabi Ayub juga dalam hadis Imam Muslim pernah mandi telanjang, enggak masalah mandi telanjang. Yang masalah Anda masuk belum mengucapkan bismillah, syaitan lihat. Syaitan lihat aurat kita, malu kita, Pak. Kena syaitan badan yang naraya. Anak kemana? Malu kita. Tapi baca bismillah. Kemudian baca apa? Baca doa ini. Ini sapu jagad untuk keburukan ketika Anda masuk kamar mandi. Doanya apa? Anas mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Kalau Rasul sudah terjaga, imannya paling sempurna, syaitan enggak mungkinlah mengganggu baginda Rasul. Kejahatan tidak mungkin datang kepadanya. Beliau saja tidak pernah meninggalkan doa ketika masuk kamar mandi, apalagi kita. Maka Anas mengatakan anna nabiyya kana. Saya selalu mengatakan kalau sudah dimulai dengan kana, setelah itu ada fi'il setelahnya, ini menunjukkan sesuatu yang dilakukan kontinu, konsisten. Bukan doa sekali-kali, tapi selalu. Kana idza dakhala, kalau beliau masuk kamar mandi. Banyak orang yang tidak paham bahasa Arab akhirnya membaca doa di dalam kamar mandi. Karena kalau ketika beliau masuk kamar mandi berarti masuk dulu baru berdoa. Karena di sini menggunakan fi'il madhi menunjukkan masa lampau, artinya masuknya sudah masuk baru berdoa baginda Rasul. Padahal kalau sebelumnya ada kata idza, berarti fi'il madhi itu berubah fungsi menjadi fi'il mudhari sebelum masuk, bukan setelah masuk. Maka bahasa Arab penting juga. Sebelum masuk baca doa. Karena kita tidak boleh menyebutkan nama Allah di dalam kamar mandi. Berarti idza dakhala, sebelum masuk. Walaupun dakhala, kalau kita terjemahkan sudah masuk. Tapi ada kata idza sebelumnya. Seperti firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Sebelum dan ketika kamu membaca Al-Quran maka berta'awud. Kalau orang nggak paham bahasa Arab, dia berta'awud setelah baca Quran. Baca Quran ini baru ujung a'udzubillah. Karena tadi fi'il madhi sudah selesai. Padahal maksudnya itu sebelum. Dalam kamar mandi tidak boleh. Maka sangat tidak kita sarankan. Misalnya menulis doa ini di pintu kamar mandi. Itu di pintu kamar mandi itu ada Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Jangan di pintu kamar mandi lah. Kalau mau orang tahu tentang pentingnya berdoa, dalam majlis seperti ini kita ajarkan. Apa yang dibaca oleh baginda Rasul? Anas mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini kita jelaskan artinya apa. Syarahnya seperti apa? Allahumma itu ya Allah. Tapi karena sering kita panggil, ya-nya itu dihilangkan, diganti dengan mim tapi diletakkan di ujung. Jadinya Allahumma.
Anda mengatakan ya Allah sama dengan kita mengatakan Allahumma. Karena seringnya digunakan, maka ada proses namanya takhfif untuk meringankan. Jangan susah kali kita mengatakan ya Allah, ya Allah, Allahumma. Lebih mudah. Yang terkandung supaya kalian sering memanggil Allah. Maka dibuat dari ya Allah diganti jadi Allahumma. Supaya kalian sering memanggil Allah, maka diringankan. Balik ini keunikan bahasa Arab. Bahasa Arab itu sendiri mengajarkan kita tauhid. Kalau saya panggil Rasul, kalau misalnya Rasul itu ada, saya tidak boleh memanggil ya Rasul. Karena Rasul itu ada alif lam, nggak boleh masuk ya, nggak boleh. Maka Quran menambah ya ayyuha, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, ditambah ya ayyuhanya ditambah. Tapi khusus untuk Allah, kaidah ini tidak berlaku. Anda boleh memanggil Allah ya Allah, ya Allah. Kenapa? Para ulama mengatakan supaya tidak Anda jadikan perantara antara Anda dengan Allah. Berdoa kepada Allah itu tak butuh perantara. Berdoa you, angkat tangan setinggi-tinggi. Karena Allah Hayyun Karim, Maha Dermawan, Maha Pemalu. Malu kalau tangan sudah diangkat tapi Allah kembalikan tangannya dalam kondisi kosong. Maka Allahumma ini ada makna implisit di dalamnya, mengajarkan kita untuk memperbanyak berdoa, bersujud sembah kepada Allah selalu. Ada punya masalah Allah. Para sahabat baginda Rasul, satu orang dari mereka naik ke untanya. Unta itu tinggi, Pak. Kalau kita naik susah turun. Kalau tongkatnya jatuh, dia tidak akan pernah meminta bantu kepada orang yang di bawah untuk mengambil tongkatnya, tapi dia minta kepada Allah. Dia berdoa, Pak. Tongkat jatuh, dia berdoa supaya Allah kasih kekuatan, dia turun ambil naik. Mereka apa? Mereka itu tidak punya interaksi kental dengan makhluk. Kita kalau butuh sesuatu yang kita ingat cuma makhluk. Masalah bakso talake itu Allah lupa kita. Lungkalan watih langit di jupu mo anan dah dah ustaz kata rencok ju pempeng ikelingan lu dia. Di atas langit na Allah tu. Itu langit tinggal Allah. Punya masalah Allah. Coba lihat dalam Quran itu berapa banyak para nabi memohon kepada Allah. Beragam-ragam itu. Permintaan mereka bermacam-macam, beragam-ragam. Nabi saja minta semuanya sama Allah. Apalagi kita makhluk. Maka bacanya Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, meminta perlindunganmu. Ini harus kita titik di sini, Pak. Ketika Anda meminta perlindungan, berarti ada keburukan di dalam itu. Jangan Anda berpikir kamar mandi itu tidak ada masalah. Kamar mandi saya bersih, apa masalahnya? Kamar mandi saya mantap, apa masalahnya? Yang harus Anda tahu, dalam hadis Rasul mengatakan kamar mandi itu tempat tidurnya setan. Itu markas jin center gitu, jin center. Anda mau masuk ke markasnya, yang pertama harus Anda tanam pada diri Anda apa? Aku butuh perlindungan Allah. Ini kita tanam dikit-dikit supaya betul-betul doa ini melekat. Penting, doa ini penting. Jangan dianggap biasa, jangan dianggap remeh-temeh. Berdoa, Allahumma inni, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu. Minta perlindungan Allah. Dan itu sejatinya satu-satu perlindunganmu yang cukup untukmu.
Perlindungan yang cukup itu perlindungan Allah. Nggak butuh lagi perlindungan setelah itu. Maka kalau anda tahu itu Rasul itu menikah 11 kali, yang jadi 9 kali, 2 tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena 2 wanita ini wanita Badawi. Ketika mau masuk baginda Rasul di malam pertamanya, Aisyah dan istri-istri yang lain berbisik kepada si wanita ini, kalau Rasul masuk nanti katakan a'udzubillahi minka, aku minta perlindungan Allah darimu. Rupanya ketika Rasul masuk, si wanita ini langsung mengatakan, karena kepegangan Aisyah makin takutnya makin sayang Rasulullah. Kenyo a'udzubillahi minka ke Rasul mengkota dia pula. Karena kamu sudah meminta perlindungan Allah. Artinya kamu sudah terlindungi dariku, sudah terlindungi. Aku tidak boleh menyentuhmu lagi. Maka a'udzubillah itu segalanya, isti'adzah. Itu simbol ketauhidan. Beristi'adzah hanya kepada Allah. Jangan pernah minta perlindungan dari apapun selain Allah. Jangan masuk tanah kosong minta perlindungan pemilik tanah. Pemilik-pemilik ini yang enggak jelas. Penjaga tanah, penjaga pohon, penjaga ini, penjaga itu, enggak ada Allah. A'udzubillah, isti'adzah. Itu tauhid kita. Maka katakan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindungan. Banyak hadis baginda Rasul itu barisnya kasrah, minal khubthi, banyak kasrah, minal khubthi wal khaba'ith. Dalam beberapa riwayat hadis barisnya dhammah, dua-duanya boleh tapi beda arti nanti. Minal khubuthi itu barisnya dhammah, banyak, khubuthi wal khaba'ithi. Kalau anda baca baris dhammah boleh juga, ada hadisnya, tapi artinya al-khubuthu itu jamak dari plural dari kata al-khabis. Al-khabis itu syaitan laki-laki, al-khaba'is jamak dari khabitha, syaitan perempuan. Rupanya dalam kamar mandi tadi itu laki perempuan syaitan itu ada di dalam. Maka ketika anda mengatakan a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, anda minta perlindungan Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Itu kalau anda baca baris dhammah. Kalau anda baca barisnya kasrah, itu yang paling banyak hadis dari Rasulullah, minal khubthi. Al-khubth itu semua kejahatan. Tapi kalau kita lihat Quran itu semua sifat keburukan itu khabis. Kalau makanan haram khabis, minuman yang mudarat, minuman mabuk khabis dalam Quran. Ucapan-ucapan celaan, ucapan-ucapan jelek yang tidak sanggup kita dengar, kalau bahasa caci maruk khabis. Khabis itu disifatkan untuk segala keburukan. Jadi kalau anda baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, itu anda sudah meminta perlindungan dari segala keburukan, termasuk kotoran. Anda tidak akan terkena dengan kotoran. Anda dijauhkan dari kotoran, dijauhkan dari ucapan-ucapan yang buruk, dijauhkan dari dosa yang mungkin terjadi ketika anda di dalam kamar mandi. Belum lagi sekarang banyak kaum muslimin, orang yang tidak tahu tentang, bahkan saya pernah mendapati masjid yang kondisi kamar mandinya itu membelakangi kiblat. Walaupun para ulama berselisih pendapat tentang membelakangi, dan mereka sepakat mengharamkan menghadap kiblat. Kita kadang-kadang nggak tahu masuk. Maka ketika kita keluar nanti baca ghufranaka, ghufranaka, ya Allah ampunanmu ya Rabb.
Barangkali di kamar mandi tadi entah apa yang saya lakukan, atau sengaja tidak sengaja ada kejahatan, keburukan yang sudah saya lakukan. Jadi kalau anda minta doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, barisnya sukun, itu sudah mencakup semua kejahatan, semua keburukan, semua kemaksiatan, semua kemudaratan, jinkah, manusiakah, atau bahkan dari kotoran kita sendiri, percikan-percikan kotoran, anda sudah minta berlindung kepada Allah dari segala keburukan itu. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa yang sederhana kita sering menyepelekan. Akhirnya apa? Masuk kamar mandi kita ya seperti binatang. Tidak ada nilai ibadah tidak ada, dijauhkan dari keburukan pun tidak ada. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya ucapkan doa ini sebelum anda masuk kamar mandi. Bagaimana kalau tradisi orang kita tahu itu rumahnya tidak ada kamar mandi? Tradisi zaman Rasulullah dalam hadis Imam Muslim itu kalau mau buang air besar beliau berjalan jauh sekali, sehingga para sahabat tidak mengikuti itu. Nyatanya hanya dilikuk rumah juga selesai masalah. Bantaja tengah ada yang gila. Kita nggak berpikir efek di masa yang akan datang. Ada kali goronya, kali kabarnya. Rasulullah itu ketika mau buang hajat, beliau jalannya jauh sekali. Bahkan para sahabat tidak tahu kemana beliau buang hajatnya itu. Dan beliau membawa tombak. Selain menjaga-jaga diri dari musuh, tombak juga berfungsi untuk melihat tanah itu betul-betul tanah yang tidak memantulkan aliran kencingnya, ataupun tanah yang gambut yang kencingnya langsung masuk. Beliau tentunya akan memilih tanah-tanah yang kencingnya bisa langsung masuk dan terserap. Sedangkan rumah kita hari ini ya itu mantulnya kencang. Faliyadzubillah, kalau anda yang laki-laki kencingnya berdiri lagi. Nanti akan datang hadis yang akan kita pelajari. Yang paling banyak diazab umat ini dalam kubur karena faktor apa? Karena faktor mereka tidak menjaga diri dari air kencing. Jadi paling banyak diazab dalam kubur umat Muhammad karena faktor kencing. Kondisi rumah kita hari ini, kita lebih butuh kehati-hatian. Kita lebih butuh banyak doa ketika masuk kamar mandi itu. Nanti kita sempurnakan di pertemuan selanjutnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilakan. Silakan. Waalaikumsalam. Masalahnya kalau kita pakai bahasa santun sekali. Ya. Tapi kita mendengar bahasa Indonesia. Ya Allah, pada engkau lah kami minta berdoa. Menurut Ustaz dan menurut saya, engkau itu kasar sekali. Apa kita? Makasih. Ya. Masya Allah. Kalau anjuran berdoa tetap dalam bahasa Arab, walaupun terutama doa-doa yang punya nilai ibadah. Jadi kita mengatakan ini ada nilai ibadah, maka tidak diterjemahkan, jangan diterjemahkan. Dan yang perlu anda pahami ketika anda menerjemahkan, maka esensi doa bahasa Arab itu tidak sempurna didapatkan dalam bahasa Indonesia. Beda langsung. Beberapa waktu yang lalu di manasik umrah, ada juga jamaah yang bertanya, Ustaz,
Kalau orang tidak bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh tidak doa itu kami baca bahasa Indonesia? Doa boleh, enggak masalah, tapi tidak akan sama maksud. Kalau Anda terjemahkan doa saya tadi saya sudah menjelaskan al-khubuthi itu segala keburukan ini itu. Itu cukup Anda katakan al-khubuthi masuk segala keburukan, sudah Anda minta perlindungan. Tapi kalau Anda terjemahkan panjang doanya, dari keburukan, setan di dalam, setan laki-laki, setan perempuan, kejahatan, keburukan, kemaksiatan, kita juga. Tapi ketika Anda gunakan bahasa Arab minal khubuthi, itu mencakup semua. Makanya perlu kita punya ilmu. Di sini kita hadirkan ketika kita berdoa, kita hadirkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ini udah mencakup segala keburukan. Maka jangan doa pakai bahasa Indonesia. Kemudian tadi ketika saya terjemahkan pendekatan untuk doa ini, kadang-kala kita meniru bahasa-bahasa terjemahan yang diterjemahkan resmi, baik oleh Kementerian Agama ketika mereka menerjemahkan buku-buku doa, termasuk dalam Al-Quran misalnya. Iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah. Ketika saya nukilkan itu, saya sudah berapa kali Pak Kecil di masjid lain itu juga, Ustaz tadi Anda menerjemahkan iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah, itu kasar kali Ustaz. Itu bukan saya terjemahkan, itu Kementerian Agama yang salah. Dan saya belum bisa memastikan Engkau itu kasar ataupun tidak. Saya nggak punya ilmu tentang itu. Maka di situ kita beristighfar kepada Allah. Barangkali terjemahan kita tidak tepat, karena kita meniru terjemahan orang sebelum kita. Kita tanya ke pakar bahasa Indonesia, Engkau itu kasar tidak apa? Kedengarannya kayak kasar gitu. Tapi kalau kita lihat dalam mushaf terjemahan Kementerian Agama, hanya Engkau yang kami sembah. Saya ditegur berapa kali oleh jemaah gara-gara hanya Engkau itu. Anda mengatakan Allah itu engkau mengulang-ulangi dalam ceramah, engkau itu. Demi Allah kita tidak bermaksud sedikit pun untuk mengurangi hak dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kita mengikuti terjemahan yang sudah ada. Apakah di situ ada nilai kurang adab? Itu wallahu ta'ala bisawab, harus kita kembalikan kepada huruf bahasa tertentu. Bahasa itu siapa ahlinya, siapa pakarnya, biar mereka yang mendiskusikan. Ya. Sejatinya kalau itu bahasanya kurang sopan, ya, tugas pemerintah kita juga untuk meluruskan itu. Ya. Iya, kalau kami punya ilmu, ini ceritanya kita belum punya ilmu ini engkau itu kasar atau tidak. Tapi kalau untuk berdoa tetap gunakan bahasa Arab. Karena tentunya teks pilihan Rasulullah itu sudah sempurna sekali. Kalau Anda terjemahkan tidak dapat seperti yang diinginkan oleh baginda Rasul, maka jangan hafal terjemahannya. Hafal doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Barakallahu fiikum. Inna Rasulullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.